rakyat ini bukan anggota PDIP dan rakyat berhak mencalonkan siapapun untuk jadi calon presiden tahun 2024. Apa haknya partai menghukum orang yang dicalonkan oleh sekelompok relawan? Ini kan logika yang aneh ini. Nah, saya katakan dengan jelas bahwa nantinya bukan PDIP yang memberikan sanksi kepada sosok yang dicalonkan oleh rakyat, tapi justru PDIP yang akan diberikan sanksi oleh rakyat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, ada yang menarik di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Setelah ada pesan kuat dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri bahwa semua kader partai harus mau disebut sebagai petugas partai. Ini pesan yang jelas dan semua petugas partai harus tunduk dengan aturan yang ditetapkan oleh partai, termasuk dalam hal pencalonan presiden tahun 2024. Ini menarik karena setelah itu Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan dengan jelas bahwa akan memberikan sanksi kepada kader siapapun yang menyebut dirinya atau disebut-sebut sebagai calon presiden oleh siapapun, bahkan oleh relawan. Ada yang aneh. Apa yang dikatakan Hasto ini lucu begitu ya. Ini orang berpikir mungkin yang dituju adalah Ganjar Pranowo karena Ganjar Pranowo sudah meraup dukungan dari para relawan yang luar biasa besar, dan setahu saya berdasarkan jawaban langsung dari seorang Ganjar Pranowo bahwa ini benar-benar tumbuh dari bawah, tidak by design atau bukan atas permintaan dari Ganjar Pranowo. Nah, kalau melihat statement dari Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, ini lucu. Kader petugas partai yang menyebut atau disebut oleh siapapun menjadi calon presiden. Nah, kalau relawan sosok tertentu, katakanlah Ganjar atau siapapun, mengharapkan sosok yang diidolakan ini, yang kebetulan adalah petugas partai dari PDIP untuk calon presiden, apa salahnya ini dari rakyat? Hasto mengatakan bahwa semua kader partai harus tunduk karena berdasarkan Kongres kelima di Bali bahwa keputusan siapa yang akan dicalonkan menjadi calon presiden dari PDIP itu hak prerogatif Ketua Umum PDIP, yaitu Yang Mulia Ibu Megawati Soekarno Putri. Luar biasa PDIP ini. Ini tidak terjadi di partai lain karena peran atau sosok ketua umumnya luar biasa kuat dan sangat sentral. Pertanyaan saya sekarang, apakah efektif ancaman dari Sekjen PDIP? Saya tidak yakin. Karena para relawan yang mendukung siapapun lah, mendukung Ganjar, mendukung Puan, atau mendukung siapapun, pasti akan terus melawan karena itu haknya rakyat. Rakyat ini bukan anggota PDIP dan rakyat berhak mencalonkan siapapun untuk jadi calon presiden tahun 2024.
Apa haknya partai menghukum orang yang dicalonkan oleh sekelompok relawan? Ini kan logika yang aneh ini. Nah, saya katakan dengan jelas bahwa nantinya bukan PDIP yang memberikan sanksi kepada sosok yang dicalonkan oleh rakyat, tapi justru PDIP yang akan diberikan sanksi oleh rakyat. Sahabat Indonesia, saya ingatkan saja, tahun 2013-2014, pada saat gemuruh dukungan rakyat kepada sosok Joko Widodo yang waktu itu Gubernur DKI Jakarta menguat untuk menjadi calon presiden, PDIP dalam hal ini Ketua Umum Megawati Soekarno Putri bergeming alias tidak bergerak, tidak mau berkomentar. Pada saat rakyat sudah mendukung Jokowi waktu itu dan partai-partai lain sudah mendukung Jokowi, PDIP belum juga bergerak untuk mendukung kadernya sendiri, yaitu Joko Widodo. Nah, justru dukungan atau pernyataan dukungan dari PDIP kepada Jokowi itu terjadi di titik-titik akhir. Karena apa? Karena sudah tidak terbendung lagi. Jokowi dukungannya sudah meluas, bukan dari partai, justru dari rakyat. Elektabilitas Jokowi membumbung tinggi. Dan ini tidak bisa dilawan oleh partai manapun. Dan yang terjadi kalau partai jujur pada tahun 2014 dan Pilpres tahun 2019 justru PDIP yang diuntungkan karena Jokowi. Para pemilih Jokowi sebagian juga mendukung dan memilih PDIP. Ini kan limpahan suara. Bahkan saya pun waktu itu, saya bukan anggota partai manapun, karena saya mendukung Pak Jokowi, otomatis untuk di parlemen, di tingkat pusat, tingkat 1, tingkat 2, saya terpaksa juga mendukung PDIP. Nah, yang seperti saya ini banyak sekali. Mungkin bukan hanya ratusan ribu, tapi jutaan. Kalau melihat sejarah seperti ini, seharusnya PDIP tidak boleh arogan. Sahabat Indonesia, memang benar bahwa tiket menjadi presiden itu hanya melalui partai-partai politik. Itu ketentuan undang-undang dan itu pun ada ambang batas. Dan sekarang ini tidak satupun partai di parlemen di Senayan yang bisa secara single mencalonkan presidennya. Harus ada kolaborasi. Sebagai pemenang pemilu, PDIP pun tidak mencapai angka ambang batas yaitu 20%. Jadi saran saya kepada PDIP, nggak usah main gertak-gertakan pada kadernya. Follow the people, ikuti suara rakyat. Jangan memaksakan diri mencalonkan orang-orang yang hanya dipilih oleh elit partai tapi tidak mempunyai dukungan dari grassroots. Pelajaran keterpilihan seorang Joko Widodo harusnya menjadi bahan pelajaran yang berharga dari partai PDIP. Jadi tidak usah memberikan sanksi kepada siapapun. Sekarang secara realita, secara fakta memang dukungan berbagai kelompok ini mengalir ke sosok seorang Ganjar Pranowo. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dan rakyat atau relawan manapun yang mendukung Ganjar ini juga bukan karena disuruh atau karena memilih partai tertentu. Ini adalah kesadaran bahwa Ganjar bisa diharapkan menjadi salah satu penerus Presiden Jokowi. Jadi tolong PDIP hati-hati memberikan statement. Nanti bukan kalian yang memberikan sanksi pada kadernya, justru rakyat yang akan memberikan sanksi kepada PDIP. Sahabat Indonesia, saya ingatkan kembali bahwa kadang-kadang
rakyat itu begitu kejam. Pada saat dia sudah menghukum suatu partai, tokcer. Lihat fenomena Partai Demokrat. Dulu dia penguasa parlemen, kekuasaannya sekian ratus kursi. Pada saat ketidakpuasan rakyat kepada SBY, akhirnya Partai Demokrat dihukum dan akhirnya menjeblok menjadi partai kelas menengah, hanya 7% sekian. Jadi hati-hati, jangan main ancam kepada siapapun. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada PDIP, hati-hati memberikan narasi, dan saya sarankan follow the people, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Saya tidak tahu siapa nanti yang mengerucut, yang didukung oleh rakyat, karena perjalanan masih jauh, masih tahun 2024, 3 tahun lagi. Tapi ancang-ancang itu sudah ada, dan Ganjar pun tidak sendiri, banyak juga dukungan kepada tokoh-tokoh atau sosok-sosok yang lain. Jadi hari ini opini saya hanya mengingatkan kepada sahabat-sahabat saya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk jangan otoriter, jangan main ancam. Rakyat ini tidak bisa diancam begitu. Pada saat kalian mengancam sosok yang dianggap favorit atau mendapat dukungan banyak dari rakyat, justru nanti rakyat yang berbalik memusuhi PDIP. Hati-hati sekali lagi. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan ancaman Hasto, Sekjen PDIP, terhadap kader yang menyebut atau disebut oleh relawan manapun untuk menjadi calon presiden. Karena menurut Hasto, hak prerogatif penentuan calon presiden dari PDIP itu hanya di tangan yang mulia Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita boleh setuju atau tidak, tapi itu adalah keputusan internal dari PDIP. Kita tidak berhak untuk mengomentari, meskipun secara pribadi saya melihat kelihatannya demokrasi tidak bertumbuh dengan baik di PDIP, tapi apapun terjadi, ini adalah mekanisme internal dari sebuah partai. Saya menghormati. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya. Terakhir, tetap saya mengajak Anda untuk taat protokol kesehatan. Salah satunya adalah dengan menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SKM.